Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nuzahrani dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 2401960. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kinematika dan dinamika. Pada materi kali ini, saya melakukan percobaan pada pesawat Edward dan juga kereta dinamika. Tujuan dari eksperimen ini itu apa? Yang pertama, menyelidiki pengaruh dari perubahan sudut lintasan terhadap komponen gerak benda. Yang kedua, menyelidiki pengaruh dari perubahan massa objek terhadap komponen gerak benda pada bidang miring. Dan yang terakhir, menyelidiki perubahan variasi besaran fisis yang berdampak pada komponen gerak benda pada bidang miring dan pesawat Edward. Selanjutnya, kerumusan masalah. Rumusan masalah pada eksperimen kali ini yang pertama, bagaimana pengaruh dari perubahan sudut lintasan terhadap komponen gerak benda. Yang kedua, bagaimana massa tambahan yang diletakkan pada kereta mempengaruhi percepatan kereta pada saat sudut kemiringan tetap. Prediksikan bentuk grafiknya. Yang kedua, apa yang terjadi jika massa kedua benda di pesawat Edward sama. Yang ketiga, jika ada massa tambahan pada salah satu benda di pesawat Edward, bagaimana hal tersebut mempengaruhi percepatan sistem? Gambarkan bentuk lintasannya. Percobaan pertama yang saya lakukan adalah kereta dinamika. Saya mengambil beberapa sudut atau kemiringan pada kereta dinamika, ada 3, 5, dan juga 7. Pada kemiringan 3, saya mendapatkan data dengan kecepatan 0,12 meter per sekon dan percepatannya 0,40 meter per sekon kuadrat. Dan juga pada kemiringan 5, kecepatannya 0,17 meter per sekon dan percepatannya 0,02 meter per sekon kuadrat. Sedangkan pada kemiringan 7, kami mendapatkan data dengan kecepatannya 0,39 meter per sekon dan percepatannya 0,03 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari kecepatan dari suatu kereta dinamika, kita menggunakan rumus V sama dengan S2 kurang S1 dibagi T2 kurang T1 atau biasa kita sebut delta S per delta T. Ini adalah grafik dari data-data percobaan yang telah kami lakukan dan pada grafik ini ditunjukkan bahwa pada kemiringan 3, 5, dan 7 sama-sama naik ke atas gitu. Selanjutnya, selain mengubah kemiringan, kami juga mengubah massa pada kereta dinamika. Dari penelitian yang telah kami lakukan, massa yang kami ambil adalah yang pertama 0,768, yang kedua 1,017, dan yang ketiga 1,266 kg. Nah, pada data pertama 0,768 kg, kecepatan yang kami temukan adalah 0,28 meter per sekon, sedangkan percepatannya 0,0145 meter per sekon kuadrat. Pada percobaan kedua, yaitu kami mendapat massanya kan 1,017. Nah, kecepatannya 0,21 meter per sekon dan percepatannya 0,0141 meter per sekon kuadrat. Dan pada percobaan terakhir 1,266 kg, kami mendapatkan kecepatan 0,11 meter per sekon dan percepatannya 0,015 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya ini ada cara mencari kecepatannya ya, sama kayak yang tadi telah saya jelaskan di atas. Namun karena perubahan yang kami ambil berbeda, makanya kami mencari kecepatannya berulang kali. Nah, ini ada juga grafik yang telah kami ambil dari data-data sebelumnya dari perbedaan massa pada kereta dinamika. Selanjutnya, pada percobaan kedua, kami melakukan percobaan pada pesawat Edward dengan jarak AB sebagai variabel bebas. Massa yang kami ambil adalah 0,073 kg
Dengan SAB-nya itu jadi ada 3 ya. Yang pertama ada 0,30, 0,35, dan 0,40. Pada 0,30 itu TAB-nya 1,5 dan jika dikuadratkan maka hasilnya 3,42 dan VAB-nya 0,16. Nah, pada SAB 0,35, TAB-nya kami dapat 1,99 jika dikuadratkan 3,96 dan VAB-nya 0,19. Nah, pada saat SAB-nya 0,40, maka TAB-nya kami peroleh 1,92 dan jika dikuadratkan menghasilkan 3,70 dan VAB-nya 0,21. Selanjutnya kami juga merubah SBC-nya dari yang SBC 0,35, 0,40 dan juga 0,45. Pada SBC 0,35 TBC-nya kita dapatkan 1,17 jika dikuadratkan 1,37 dan FVBC-nya 0,30 dan pada SBC 0,40 TBC-nya kami dapatkan 1,26 dikuadratkan menjadi 1,59 dan VBC-nya 0,31. Dan jika SBC-nya 0,45, TBC-nya kami dapatkan 1,37 dikuadratkan menjadi 1,88 dan VBC-nya 0,32. Di sini juga saya telah masukkan grafik-grafik dari percobaan yang telah kami lakukan dan juga kesimpulannya dari percobaan-percobaan yang telah kami lakukan. Yang pertama itu pada kereta dinamika terlebih dahulu, kemiringan berbanding lurus dengan kecepatan kereta. Lalu juga massa kereta berbanding terbalik dengan kecepatan. Yang ketiga, massa tidak mempengaruhi percepatan kereta. Dan yang terakhir, grafik kecepatan terhadap waktu tidak linear sempurna. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan udara. Lalu kesimpulan pada pesawat Edward itu yang pertama, kecepatan pada AB dipengaruhi oleh jarak AB yang dimana semakin besar jarak maka semakin besar pula kecepatannya. Lalu yang kedua, kecepatan pada BC tidak sesuai hipotesis yang seharusnya kecepatannya konstan sama. Hal tersebut dikarenakan terdapat hambatan udara, gaya gesek udara, dan gaya gravitasi yang menyebabkan kecepatan pada BC itu tidak sama. Mungkin sekian dari kelompok saya dan presentasi yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.